Halo kawan-kawan mahasiswa, kali ini aku pengen bahas strategi jitu usaha sampingan untuk mahasiswa. Uang jajan dan uang kuliah aman. Oke, sebelumnya aku pengen bahas kalau memang mahasiswa itu tugasnya belajar. Tapi mahasiswa yang punya usaha sampingan itu bisa nambah uang jajan, bisa bayar uang kuliah sendiri, bisa nambah pengalaman juga. Itu mahasiswanya keren. Tapi ingat, tugasnya memang belajar. Selesaikan tugas kalian, cepat tamatnya, jangan lama-lama. Tapi sambil menunggu hasil dari kuliah kita itu, alangkah baiknya kalau kita juga punya usaha sampingan. Ya kita anggap aja kayak kuliah kerja nyata lah ya. Kenalin dulu kawan-kawan, aku Frans Silaban, aku founder dari The Funnel Class. Aku dulu nyesal kuliah tapi nggak punya usaha sampingan. Bayangin ya, aku kuliah itu 3-4 jam per hari. Tapi kalau nongkrong, main leng tahu ya? Laki-laki biasa tahu tuh main leng. Perempuan kalau nggak tahu main leng, seperti main kartu joker atau kartu remi ya, itu bisa sampai 7-8 jam per hari. Nah, gawat nggak tuh? Terus apa sih usaha sampingan yang cocok untuk mahasiswa? Kawan-kawan mungkin yang masuk ke video ini udah capek lihat di Google, udah capek lihat di YouTube. Udah banyak tuh YouTuber lain yang membahas tentang usaha sampingan yang cocok buat mahasiswa. Ada yang bilang les privat lah, ada yang bilang jual pulsa atau jual paket data, online shop, atau jual jasa keahlian Anda. Misalnya Anda ahlinya ngajar bahasa Inggris, ya jual jasa ngajar bahasa Inggris. Anda ahli buat website, ya jual jasa buat website. Anda ahli buat apa lagi? Servis komputer, ya silahkan jual itu. Banyak di YouTube, di Google udah banyak dibahas. Jual cemilan lah, ada yang bilang reseller dan distributor juga. Tapi pertanyaannya gini kawan-kawan, dari semua video YouTube, dari semua artikel-artikel di Google yang udah kalian baca, usaha apa yang udah dijalankan? Gak ada kan? Gak ada. Kalau yang ada ya udah, berarti kalian bagus, udah jalan. Kalau udah jalan harusnya nggak nengok video ini lagi, karena udah jalan bisnisnya ya. Yang nengok video ini aku asumsikan dia belum jalan tapi pengen sih punya bisnis, tapi bisnis apa ya? Setelah dikasih tahu bisnisnya, tetap juga nggak jalan bisnisnya. Alasannya yang pertama ini, malu atau nggak pede, nggak pengalaman, nggak ada modal, nggak ada waktu, nggak berani, nggak ada kawan. Nah ini perempuan biasa kayak gini-gini nih alasannya juga nih, yang nggak ada kawan ini. Jangankan bisnis, mau ke kamar mandi, mau ke toilet aja pun mesti pakai kawan, iya kan? Bingung saya kadang-kadang kayak perempuan ini. Entah kenapa tujuannya mau ke toilet aja harus 2 orang, satu jaga pintu, satu masuk ke dalam. Enggak juga, kadang-kadang masuk juga dua-duanya. Tapi ya udahlah ya, itu urusan perempuan lah. Tapi inilah dasar dari kenapa sih kita nggak jalan-jalan bisnisnya, karena ini semua. Lalu pertanyaannya gini kawan-kawan, bisnis yang mau kita jalankan itu harus ada strateginya, ya. Karena pebisnis pemula, kita anggaplah kita mahasiswa ini, kita adalah pebisnis pemula ya. Itu harus pilih bisnis yang ada ini strateginya nih, yang ada komunitasnya, yang ada kelas bisnisnya, yang ada potensi repeat ordernya, artinya bisa habis beli lagi, itu repeat order namanya ya. Terus ada leader, ada mentornya, ada strategi funnelingnya. Strategi funneling ini gini,
Strategi di mana kalau kita menjual sesuatu, biasanya kan nggak langsung diterima ya sama pasar. Siapa lo gitu? Kalau aku mau beli barang itu juga aku bisa beli di tempat lain. Tapi dengan strategi funneling kita bisa membuat orang yang awalnya nggak kenal kita jadi kenal sama kita. Dari kenal jadi suka sama kita. Dari suka jadi sayang sama kita. Dari sayang jadi cinta sama kita. Dari cinta apapun yang kita bilang dia percaya. Saat kita bilang ini produk, ada produk bagus, murah, yakinlah ini bermanfaat, dia percaya. Karena apa? Dia udah cinta, dia udah suka. Jadi apapun yang kita jual, dia pasti terima dan dia beli. Dia pasti beli. Belinya sama siapa? Sama siapa? Ya sama kita, sama yang dia percayai. Gitu ya. Itu namanya strategi funneling. Nah, kadang-kadang nih ya, kadang-kadang banyak bisnis-bisnis yang mungkin udah kawan-kawan dengar di selama hidup lah. Mungkin di kuliahan itu banyak tuh yang ngajakin, ayo ikut bisnis ini yuk gitu. Biasanya MLM biasa gitu tuh. Ya, ikut bisnis ini yuk, ikut bisnis itu yuk gitu. Tapi begitu kita suruh gabung, kita hanya dikasih produk dan kita disuruh mikir, cari orang. Kalau nggak cari orang suruh jual produknya. Ya aku setuju sih, semua bisnis pasti cari orang. Nggak ada bisnis yang nggak cari orang. Nggak ada bisnis yang cari hantu, itu nggak ada. Tapi harus ada strategi funneling, ada pola gitu. Ya, seperti halnya kita membuat produk, itu semuanya kan mulai dari bahan bakunya, proses mixingnya, semua kan udah ada polanya. Hanya tinggal mengulang dan pasti jadi. Mengulang polanya dari awal sampai akhir dan pasti jadi produknya. Tapi kalau kita nggak punya pola yang sama dengan berjualan, kita hanya menebak-nebak nih, coba jual di rupanya gagal, coba jual rupanya gagal. Artinya kita disuruh mikir, kerja keras sendiri, nawar-nawari sendiri. Ini yang buat bisnis kita nggak jalan-jalan. Paham ya, kawan-kawan ya? Nah, untuk bisa menjalankan sebuah bisnis, kawan-kawan harus pastikan ini dulu. Keenam tadi nih. Nah, yang terakhir ada garansinya. Jadi kalau kalian gagal, ada garansi uang kembali. Oke? Ini dulu. Bisnis yang sukses harus punya 6 poin ini. Harus butuh strategi ke 6 poin ini. Paham ya? Nangkep ya? Terus gimana cara milih bisnisnya? Kan kalau kawan-kawan di sini udah sering ditawar-tawari, atau mungkin bisa cari di Google, bisa juga cari di Facebook, bisa juga tanya-tanya aja. Terus yang perlu ditanya itu gini, tanya dengan suppliernya, apakah ada 6 poin tadi yang ini nih? Ada nggak komunitasnya, ada nggak kelas bisnisnya, ada nggak potensi repeat ordernya, leadernya, strategi funneling, dan ada nggak garansinya? Tanya sama mereka. Dan kemudian yang kedua, minta mereka jelaskan caranya gimana, strategi funnelingnya itu seperti apa, polanya gimana, ya. Yang ketiga, setelah dia udah menjelaskan, kalian pelajari masuk akal nggak penjelasannya. Kalian kan mahasiswa, nggak bisa dibodoh-bodohi gitu aja. Kalau nggak masuk akal ya nggak usah, cari lagi yang lain. Sampai kapan carinya? Sampai dapat, pasti dapat. Sama kita mau cari jodoh lah. Kita mau cari jodoh untuk seumur hidup. Mati-matian kita berjuang keras untuk dapatkan jodoh. Setelah itu, ya kita bisa menikah dengan dia. Setelah menikah bisa punya anak. Tapi proses pencarian itu kan nggak gampang. Penjajakan juga nggak gampang. Ya gitu juga dengan milih bisnis. Ya, kalau misalnya bisnisnya udah pas di hati, ini bisnis bisa sampai mati loh kita pakai. Bisnis ini bisa kita kerjakan selama-lamanya. Bahkan mungkin kita tamat kuliah nanti nggak kerja lagi. Kita hanya tinggal teruskan bisnis ini aja. Ya. Setelah menemukan bisnisnya, ini ada 6 poin lagi. Yang pertama, ya, praktekin strategi funnelingnya. Kan udah masuk akal tuh. Mereka bilang begini caranya, gini tekniknya, gini strateginya. Masuk akal nggak? Kalau masuk akal, praktekin. Jangan didiemin, ya percuma kita udah jumpa bisnisnya tapi kita nggak mau praktekin. Ya, ingat 1 bulan pertama praktek adalah belajar. 1 bulan pertama praktek adalah belajar. Yang ketiga, ingat, Anda bisnis bukan untuk jadi orang kaya.
Terus bisnisnya yang kita jalankan saat ini hanya untuk nambah uang jajan, bisa bayar uang kuliah dan nambah pengalaman. Kalau hasilnya belum sesuai dengan harapan, anggap aja ini adalah kuliah kerja nyatanya Anda. Jadi gak usah baper, gak usah sedih. Udahlah gak usah bisnis lagi lah, gak gitu, careless ya. Terus kita jangan berfokus pada hasil. Kenapa? Karena memang pebisnis yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun pun, pebisnis yang udah sering sukses, yang terkenal sekalipun, itu menjalankan sebuah program di kepalanya, strategi yang ada di pikiran yang udah dirancang dia matang-matang, itu nggak selalu berhasil. Ada gagal-gagalnya. Makanya kembali lagi ini ya. Yang pertama tadi prakteknya, strategi funnelingnya yang pertama. Yang kedua, ingat 1 bulan pertama adalah belajar. Terus bulan kedua udah pasti untung? Ya belum tentu. Tapi setidaknya kita sudah mulai memahami benang merahnya untuk bisa menghasilkan uang dari bisnis yang kita jalani saat ini seperti apa sih gitu. Ya. Kalau hasilnya belum sesuai harapan, kembali lagi kita jangan fokus sama hasil. Karena kita tetap perlu belajar, sampai kapanpun perlu belajar. Ya, namun ini ya, jika kawan-kawan di sini sudah nggak malu-malu lagi jualan, udah nggak berfokus sama yang ini tadi, sama ini, udah nggak ada lagi nih, nggak ada malunya, udah ada modalnya, berani, ada waktunya, nggak perlu dikawan-kawani bisnisnya, dan benar-benar niat mau menambah pengalaman ya, udah siap benar-benar memilih bisnisnya juga mungkin udah siap, tapi pengen belajar strategi funneling yang G2. Oke, kita jumpa di part kedua, karena ini udah menurutku udah terlalu panjang, biar kita nggak bosen juga lihat videonya. Oke, sampai jumpa di video yang kedua di Funnel Class. Mudah rupanya.